warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumid darain, amin. Man mata wa alaihi salatu fardhin lam tuqda wa lam tubda anhu. Menurut dua musannif, tambih, ini ada tambih peringatan, ada kutipan. Mamata, siapa saja yang mati, wa alaihi salatu fardhin, dan atasnya menanggung sholat fardu, maksudnya berhutang sholat fardu. Din wah gawe sholat fardu tatkala dia sakit, tatkala masih hidup dan keadaannya sakit dan pernah melakukan sholat fardu. Lam tuqda wa lam tubda anhu. Lam tuqda wa lam tubda anhu. Tidak pernah wajib diqadha dan tidak pernah wajib difidyahkannya. Kalau orang mati meninggalkan sholat, tidak pernah melakukan sholat tatkala dia hidup, tidak pernah wajib diqadhakan dan tidak pernah wajib difidyahkan. Menurut Tuan Musan, wabi kaulin. Nah ini, kalau kita baca wabi kaulin berarti bacanya innaha di sini. Tapi kalau kita baca wabi kauli annaha, berarti dia mudhafun ilaih. Mana-mana kita pakai boleh ini. Wabi kaulin innaha boleh. Wabi kauli annaha, berarti anha jadi mudhafun ilaih. Kalau wabi kauli baris satu, tapi kalau baris dua wabi kaulin bacanya apa? Inna. Wabi kauli annaha, dan menurut pendapat yang lain ini tentang orang yang mati meninggalkan sholat, annaha tuf'alu anhu, bahwa sholat yang ditinggalkan itu diqadhakan atas nama dirinya, di orang yang meninggalkan. Ausa biha amla, baik dia berwasiat atau enggak, tetap diqadhakan sholat yang ditinggalkan oleh orang yang mati itu, untuk meringankan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam kubur, untuk meringankan sekiranya dia dapat siksaan, diringankan siksaan itu. Ini pendapat yang lain. Tapi menurut Tuan Musannif tidak pernah wajib diqadhakan dan tidak pernah wajib difidyahkan. Pendapat ulama yang lain mengatakan apa juga? Sholat yang ditinggalkan itu diqadha atas nama dia yang meninggalkan sholat, berwasiat atau enggak. Hakahul Ubadi Adis Syafi'i,
Pendapat ini dinukilkannya oleh Ubadi dari Imam Syafi'i li khabarin fihi, berdasarkan hadis. Dia melakukan qada untuk orang yang mati itu berdasarkan hadis yang dikutip dari Imam Syafi'i. Jadi kalau ada orang tua kita atau keluarga kita yang meninggal dunia, kebetulan dia tidak sholat, maka menurut Imam Syafi'i dikodokkan agar meringankan beban daripada orang yang mati itu. Nah, inilah gunanya kita menuntut ilmu, tahu caranya kan. Kalau kita sedih melihat orang tua kita meninggal dunia karena dia tidak sholat, dia masih hidup, maka kita bantu dengan mengkodokkannya atas nama orang yang mati. Wa fa'ala bihi subqi an ba'di aqaribihi. Dan Imam Subki melakukan sholat kodok atas nama sebagian kerabatnya. Nah, ini dilakukan oleh Imam Subki juga, sholat kodok. Untuk siapa? Untuk orang yang mati. Ya, sok tuah. Mudah-mudahan dengan berkat kita kodokan dengan toak saat meninggal dunia atau paku baluk kedengaran pernah tidak melakukan sholat, maka kita kodokkan sok. Nah, inilah berkat kita menuntut ilmu, tahu caranya. Jadi kita meringankan orang tua kita dari azab, meringankan orang tua kita dari siksaan kubur, tahu caranya. Sehingga orang tua kita sangat bersyukur kita menjadi anaknya. Meringankan beban orang tua kita di dalam kubur itu luar biasa. Kita termasuk anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Sehingga kita yang nuntut ilmu seperti ini sudah membantu orang tua kita untuk kebahagiaan akhirat. Nah, tahu caranya sekarang ya. Kalau ada orang mati meninggalkan sholat, bagaimana caranya? Kita kodokkan atas nama orang yang mati. Alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Ada saja jalan keluar ya. Kalau kita nuntut ilmu, kita kesulitan. Bagaimanapun bentuk dunia ini, kita tidak kesulitan. Karena tahu caranya. Tahu cara kita keluar dari masalah. Wa yu'maru du siban zakaron aw untha mumayyizun. Wa yu'maru du siban. Jadi apa du siban? Naibul fa'il. Tanda persidapannya apa ini? Zu. Wow. Kenapa wow tanda persidapannya? Isim lima. Wa yu'maru dzu siban dzakaron aw untha mumayyizun. Dan diperintahkan anak kecil baik laki-laki atau perempuan, mumayyizun, yang mumayyiz. Apa maksudnya mumayyiz? Bi ansara ya'kulu wa yashrabu wa yastanji wahdahu. Wahdah jadi apa ini? Pada wahdahu. Kenapa ini marifat? Hal itu harus apa? Nakirah. Tapi kenapa dia marifat wahdahu? Karena bisa ditakwilkan nakirah ay munfaridan.
ai munfarid. Bi ansara, dengan gambaran mumayyiz itu sara ya'kulu wa yashrabu wa yastanji wahdahu, bisa makan, minum dan beristinja sendirian. Nah, itulah yang namanya mumayyiz. Nah, ini diperintahkan. Diperintahkan bagaimana ini? Ai yajibu ala kulli min abawai, yaitu wajib atas setiap min abawai, dari kedua orang tua, wa inna ala, dan kakek ke atas, summal wasi, kemudian yang berwasiat, wa ala malikir raqiq, dan terhadap pemilik budak, ayyak murahu. Kenapa bersatas ayyak murah? Ambil nawasin, mana ambil nawasinya? Ayyak muraha, ayyak murahu biha. Diperintahkan untuk apa? Ayyis shalah, diperintahkan nyanya ayyis shalah, untuk mendirikan sholat. Jadi anak kecil yang mumayyiz itu wajib orang tua untuk memerintahkannya mendirikan sholat. Nah, nanti kalian yang belum kawin nanti kalau sudah kawin, maksud abah punya anak, terus dia mumayyiz itu bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa istinja sendiri, itu namanya mumayyiz. Maka wajib bagi kita yang punya anak untuk memerintahkan melakukan sholat. Nah, ini jangan main-main. Jangan kira bahwa perkara yang ini sepele karena menganggap bahwa anak biarkan aja, kasihan dia tidur aja, nah tidur, jangan sholat naya tidur, oh bahaya. Maka orang tua itu berdosa. Dalam hal ini orang tua harus tegas, harus berani bertindak. Kadang-kadang kita masih keker, kuat, dia masih kecil, tidak berani lawan kita. Kalau dia sudah tua, sudah punya semet semuanya, wah bahaya itu. Bisa-bisa kita diteror oleh anak kita sendiri kalau kita marahi. Nah, kalau masih kecil, mumayyiz, gampang. Kita pakai isyarat saja, insya Allah anak kita menjadi bakti kepada kita. Walau qada'an, sekalipun berupa qada', itu wajib hukumnya kita suruh anak kita. Wa bi jami'i syurutiha, dan lengkap dengan syarat-syaratnya. Ajak berbencan sholat, Allahu Akbar. Begini caranya, ajar dia anak kita kalau sudah mumayyiz. Begini, jangan diajar anak begini caranya sholat. Bukan, itu namanya tinju, karate namanya. Harus kita ajar dengan syarat-syaratnya. Rukun-rukun, ini namanya rukunnya, ini namanya wajibnya dalam sholat. Ini syaratnya, sebelum sholat ini syaratnya. Kita ajar semuanya anak-anak kita. Kalau sudah mumayyiz. Jangan kalau masih kecil seperti Abdurrahman, belum mumayyiz, tidak tahu caranya cebok dirinya, masih pakai pempes itu. Kamu sekarang sholat ya Abdurrahman, kalau enggak saya lanjak ke. Jangan, itu masih kecil. Karena masih pempes. Udah mumayyiz itu. Lisab'in. Nah ini, anak tersebut berumur 7, ay ba'da sab'in minasinin, berumur 7 tahun baru mulai kita bergerak untuk apa?
memerintah dia melakukan sholat. Sholat. Ai inda tamamiha, yaitu sempurna umurnya 7 tahun. Ya, buat sekolah tidak tahu umur juru. Tapi SD 7 tahun. Nuh, didikan Nabi tuh mau cerita dengan sekolah-sekolah SD selaku SD se-Indonesia nih mbele mau le Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang pada tahu? Kan nih jelas di kitab nih. Jadi mulai kita didik anak kita mulai berumur berapa? 7 tahun sempurna. Nah, kita masuk SD berapa tahun? 7 tahun. 5 tahun atau 7 tahun? 7. Atau 10 tahun atau 7 tahun? 7. Nah, ini berarti dia ngambil di kitab Fathul Mu'in ini nih. Jadi guru-guru SD seluruh Indonesia ini ngambil di mana? Di kitab Fathul Mu'in. Berarti Indonesia ini didirikan oleh ulama, para wali Allah, dan didirikan oleh para kiai. Berarti Soekarno itu orang siapa? Orang alim berarti. Nah, Soekarno itu termasuk orang alim. Karena dari dulu, dari Soekarno ini anak masuk sekolah 7 tahun. Jadi alhamdulillah presiden-presiden kita dari awal sampai akhir orang alim. Alhamdulillah dari Pak Soeharto orang alim. Maksud saya orang taat kepada Allah. Orang yang berbakti kepada Allah. Sehingga kan Indonesia aman. Menjadi apa? Singa negara-negara ya. Indonesia. Alhamdulillah. Untuk kita hidup di Indonesia ini. Untuk kita hidup di Indonesia. Kita dapat uang prabayar, namanya prakerja. Semua sekarang hidup Indonesia makmur. Alhamdulillah. Kita doakan pemerintah kita. Kita doakan negara kita ini makmur. Karena kalau makmur negara kita yang punya untung. Kalian gratis sekolah. Kalau apa? Makmur. Tapi kalau nggak makmur, bayar sekolah 5 juta. Kan pingsan kita. 1 hari 5 juta. Kemana aja uang? Tapi berkat makmur Indonesia, pemimpin-pemimpin kita baik, adil, bijaksana, alhamdulillah kita dapat sekolah seperti ini. Kita dapat menuntut ilmu. Itu sebabnya wajib kita taat kepada siapa? Pada Allah, Rasulullah, dan pemimpin kita.